Orang takwa tidak cinta dunia karena yakin dunia itu milik Allah dan Allah yang ngebagikan dan cuma ujian. Jadi diberi jabatan juga ya biasa enggak menjadi berubah. Saya menyimak di beberapa YouTube, beberapa medsos tentang pendapat para ajudannya, ajudan itu yang mendampingi. Ada salah satu capres yang memang nggak ada bedanya sama sekali, jadi pejabat biasa gitu ya. Ini salah satu cirinya, biasa-biasa, nggak merasa spesial dengan jabatan, enggak. Karena sebetulnya pemimpin yang baik itu sayyidul qaum khadimuhum, pemimpin satu kaum pelayan kaumnya. Coba presiden dengan wakil presiden, tinggian mana jabatannya? Biasanya yang menghormat mana? Presiden ke wakil, wakil ke presiden. Bagus. Gubernur dengan wakil gubernur, tinggian mana? Berarti yang biasanya menghormat wakilnya ke gubernur atau gubernur ke wakil? Nah, rakyat dengan wakil rakyat, tinggian mana? Jadi yang harus menghormat wakil rakyat atau rakyatnya? Ngerti? Kalau ada saudara anggota dewan, hormat sama om ya. Rakyat ini harus dihormati. Jadi anggota dewan itu kan wakil rakyat, harus lebih hormat ke rakyatnya. Lanjut. Nah, kalau Allah mau menakdirkan sesuatu, maka Allah buat jalannya supaya terwujud. Nah, kita ujiannya bagian nyoblos. Pilihlah yang takwa. Takwa itu diantaranya senang berinfak, wal kadziminal ghaidh, menahan amarah. Jadi para pemarah belum termasuk ahli takwa. Kalau orang pemarah ya bakal zalim, karena orang yang marah-marah tuh kecenderungannya zalim. Kalau bicara tidak baik, nadanya tidak enak, raut mukanya tidak elok dilihat, kelakuannya tidak jadi contoh, keputusannya pasti zalim. Makanya penting sekali pemimpin itu yang takwa itu bisa menahan amarah. Penting sekali. Saudara cari saja yang paling bisa mengendalikan amarah. Wal 'afina 'anin nas, memaafkan, nggak ada dendam, nggak ada sakit hati yang tidak sesuai dengan tuntunan. Ada, kita boleh marah, tapi marah yang Allah juga marah kepadanya, kita ikut marah boleh. Tapi kalau urusan pribadi, maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang takwa itu baik, baik. Kalau orang baik tahu apa yang kalau orang itu baiknya asli apa ciri khasnya? Orang baik itu hatinya nyaman. Orang baik itu nyaman. Orang baik itu karena hati yang baik. Kalau hatinya baik, dia akan nyaman. Nah, nyamannya ini akan memancar. Jadi orang-orang yang di sekitarnya akan ikut merasa nyaman. Tapi kalau hatinya tidak baik, dia tidak nyaman dengan dirinya. Gak enak, sombong tuh tidak nyaman hadirin. Dengki itu tidak nyaman, ria, pamer itu tidak nyaman, ujub, merasa diri hebat itu tidak nyaman. Kalau di sini sudah tidak nyaman, maka aura yang memancarnya juga aura tidak nyaman. Kenapa kok ada itu gangster banyak yang mengagumi? Karena sama-sama tidak nyaman. Jadi yang error juga ada yang suka, yang sama errornya. Namanya
group error together ya. Nah, orang yang nyaman itu jadi curiga, awas ya. Ya Allah, terima kasih. Takdir Allah. Nah, cari orang baik, nyaman kan? Dia tuh nyaman dengan dirinya. Orang yang baik itu ikhlas. Orang ikhlas itu orang yang ringan hidup tuh. Enggak memerlukan penghormatan, tidak memerlukan penghargaan, tidak memerlukan diperlakukan spesial. Dia tidak tersinggung. Kalau ada yang menghormat ya syukur, enggak ada yang enggak apa-apa, enggak berat. Enggak berat. Orang tahu, orang tidak tahu, enggak ada masalah, enggak ribet. Misalkan dia seorang pejabat dan orang enggak pada tahu, ya enggak ada masalah. Tidak usah memaksakan diri. Kan jadi pejabat di Indonesia, ya kan? Pergi umroh ngaku-ngaku pejabat nggak bisa. Sedang umroh pakai ihram karena dia seorang jenderal misalkan, terus saja pakai bintang di sini, nggak bisa. Atau karena dia tentara pakai ihram terus pakai helm, lebih horor lagi. Nggak bisa, biasa weh. Jadi jabatan itu semuanya Allah, sekecil apapun tetap ya, ketua ini itu, tapi kalau milih kita milih yang bertakwa, di antaranya yang baik. Orang baik itu ringan, hidupnya tuh ringan, nggak ribet, nggak mudah tersinggung, nggak mudah jengkel, nggak mudah marah, nggak. Dan mau ngapain juga gitu-gituannya, kan? Halo? Kan enak. Kalau ketemu nyenengin, kalau pisah ngangenin. Rasulullah kan begitu. Halakosa namanya. Hayyin, layin, qorib, sahal. Tenang dan menenangkan, teduh dan meneduhkan. Enak. Kemudian sangat sopan kepada siapapun karena penyayang kepada makhluk-makhluk Allah, dan humble, tawadu, tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya, dan dia lakukan ini dengan ringan. Kan ada yang tawadu-tawaduan ya, misalkan dia ngerapikan sendal tapi matanya lihat, kok nggak ada yang lihat, dia jengkel. Ada bos yang ingin kelihatan tawadu, kemana ke kantor naik ojek, muter terus karena karyawannya nggak ada yang lihat, 3 putaran lagi, nah, apa-apa. Kalau yang tawadu palsu, pasti dia tidak akan konsisten dan tidak menikmati ketawaduannya. Apalagi ciri orang takwa pasti tahajud. Ya kecuali yang memang ada uzur syar'i ya, karena orang yang kenal ke Allah tuh pasti pengen ada hotline, privasi, ingin duaan dengan Allah. Sholat jamaah begini kan banyak kan, tapi kalau tahajud bisa sepuasnya curhat ke Allah. Kalau ke orang nggak mau curhat, ke orang itu konsultasi kepada ahlinya. Kalau curhat hanya ke Allah. Kalau curhat ke orang, yang dicurhatin aja lagi stres ya. Mau apa curhat ke orang? Kalau curhat di medsos bagaimana? Boleh? Katanya ya, katanya ini bukan akurat. Kalau kita curhat di medsos, 80% nggak peduli dengan curhat kita, padahal udah ditulis panjang lebar. Nah, yang 16% yang baca merasa bahagia lihat penderitaan kita, rasain loh. Yang sisanya 4% enak bacanya kan. Ini bukan polling asli, tapi sangat boleh jadi begitu. Curhat ke Allah, kalau ke orang konsultasi ke ahlinya. Apa bedanya curhat dengan konsultasi? Biasa kalau konsultasi tuh bicaranya tuh nggak pakai penderitaan, seperti dok, kenapa ya dok, kepala saya tuh
kok sering pusing dan berat di punggung ini, di daerah sini. Bagaimana Bu, Pak, kalau digerakkan? Ya kelihatannya kadang-kadang suka seperti muter. Itu konsultasi. Kalau curhat, aduh ampun dok, tolong dok. Nah itu curhat ya kan. Aduh gini-gini amat leher saya, bisa nggak ditukar dengan leher yang lain? Kalau curhat itu pakai perasaan, ditumpahkan, hanya boleh ke Allah. Halo? Makanya ahli takwa mah mengemban persoalan seberat apapun ke Allah. Nah itulah hadirin, jadi kalau nanti Allah takdirkan jadi. Tapi sebagai cobaan. Apa cirinya orang yang ditolong oleh Allah? Jadi ambisinya itu bukan kepada jabatan, ambisinya itu kepada kemanfaatan. Misalkan di sebuah RT atau apalah, ada beberapa kandidat calon RT, padahal itu menentukan sekali tanda tangannya itu. Nah yang satu orangnya tuh blon sekali ya, disetir oleh gangster. Ya kamu maju, saya yang biayain, pokoknya kalau kamu jadi RT nanti saya backup, asal nurut aja. Tahu ini nih disetir. Ada juga yang satu lagi sepasang nggak inget ke Allah, nggak ada ingetnya, imannya tuh nggak ada, nggak mau ibadah. Nah ada satu lagi ini sepasang, misal, atau bukan sepasang lah RT mah ya, seorang. Ini kalau ini gawat nih RT kita, kalau ini juga gawat, majulah dia. Dia maju pengen jadi RT bukan jabatan, tapi ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Sah tuh. Yang ini ngeluarin uang semua, nyuap ke rakyat. Yang ini juga, gimana yang ini ngeluarin jangan uang. Ngeluarin jangan. Kan? Keluarkan uangnya sebagai dana sabilillah. Kalau ini dananya nyuap catatannya. Kalau ini kan supaya nanti terbentuk suasana amar ma'ruf nahi mungkar. Saya ikut kepada ulama yang kalau ayo ini ngasih sembako, itu ngasih sembako, kasih. Karena kalau enggak nanti yang kepilih yang secara syariat begitu. Tahu udah segala nggak kepilih ya nggak apa-apa. Emang Allah tidak nakdirkan, tapi jadi amal soleh. Kita juga sama. Apakah bisa tuh ditakdirkan oleh Allah jadi pilihan kita? Doa saja. Doa la yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada selain doa. Doa, ya Allah tolong. Nah, minta boleh. Kalau Allah menghendaki terkabul jadi. Kalau memang Allah mau yang lain nggak ada masalah. Gimana kalau nanti yang kepilih di Indonesia bukan pilihan kita? Ya nggak apa-apa. Kita doakan saja kebaikan supaya jadi baik. Betul? Nggak usah benci seumur-umur. Tiap ada keputusan kita tidak suka, jangan. Doakan yang baik terus. Enak tidak sih? Ih, jawab hadirin. Masa nggak enak sih? Ya, ngejawabnya kepaksa. Suudon. Lanjut. Kalau Allah mau nurunkan gimana? Ya diturunkan. Misalkan ketua titik-titik ya. Saya nyebutnya ketua P3K ya. Padahal segitu powerfulnya katanya. Udah diperpanjang, tapi kalau Allah berhenti mah ada aja jalannya berhenti. Hakikatnya Allah yang menghentikan. Benar. Kalau Allah mau menghentikan, ada jalannya berhenti. Ada jalannya. Makanya kalau kita lihat ada orang yang zolim, doa aja ke Allah, minta supaya Allah menghentikan. Boleh. Bukan sebel ke orangnya, tapi sebel kepada kelakuannya. Begitulah
tu'izzu man tasya. Kalau dia benar, Allah muliakan. Kalau udah dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang bisa menghinakan. Walaupun oleh buzzer dicaci maki, difitnah, nggak ada masalah. Buzzer mau bagaimanapun juga tidak bisa menghinakan yang dimuliakan Allah. Kalau tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, kalau Allah mau mengangkat derajat seseorang, pasti terangkat, pasti terangkat. Mati-matian dijatuhkan semua media, enggak ngepek. Enggak ada yang bisa mempengaruhi apa yang Allah tetapkan. Tapi kalau Allah hinakan, wa tudhillu man tasya, Allah menghendaki hina seseorang karena perbuatannya hina, dibuka oleh aibnya oleh Allah, pasti jadi hina walaupun mati-matian diangkat oleh siapapun. Tidak ada yang bisa memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah, enggak. Tapi kok itu ada orang yang ngaco jahat dimuliakan? Ya dimuliakan oleh yang sama hinanya, bukan dimuliakan. Raja Garong juga diidolakan oleh Garong krocoknya. Padahal katanya penjahat juga mencari timnya yang jujur loh. Lu harus jujur sama gue, kata raja penjahat. Kata anggotanya, tapi kan kita penjahat bang, nggak apa-apa, yang penting jujur tahu gitu. Lu nggak boleh ngebohong. Padahal mereka tukang tipu, kelompok tukang tipu. Aneh ya kan, saking hebatnya kejujuran kayak gitu, sampai tukang tipu aja nyuruh anggotanya jujur sama dia. Bapak-bapak juga banyak yang gitu, ibu harus jujur jadi istri, padahal si bapak ada kurang jujur. Istrinya coba, bu, ibu, ibu, maukah punya suami jujur? Yang jelas mau tidak? Ibu siap kalau suami ibu mengatakan keinginan yang sejujurnya? Nah, gitulah ya. Jadi memang agak lama di Indonesia ini. Suami nyuruh istrinya jujur, padahal dia juga nggak jujur. Istri minta suami jujur, giliran jujur pingsan. Lah, perjuangan memang. Lanjut. Biyadikal khair, di tangan Allah lah segala kebajikan. Jadi Allah tidak menyebut segala kebaikan dan keburukan di tangan Allah, tidak. Tapi semua nikmat, semua keputusan, semua aturan Allah itu baik. Apapun yang Allah lakukan pasti baik. Walaupun orang itu kena siksa, kena azab, karena dia adalah buah dari pilihannya sendiri. Oleh Allah diberi petunjuk, oleh Allah diingatkan, oleh Allah dikasih makan, kasih minum, dikasih doa begitu banyak, dia tetap mengkhianati Allah. Dia milih jadi orang yang tersiksa. Jadi siksaan itu bukan buruk dari Allah, tidak. Semua apapun yang Allah lakukan baik, baik. Nabi Yunus 3 kegelapan, gelapnya malam, dikecemplungkan ke dalam gelapnya lautan, masuk ke dalam ikan, gelapnya perut ikan. Ini super gelap. Doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada ilah yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. La ilaha illa anta, selain engkau. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Apapun yang Allah putuskan, apapun yang Allah tetapkan, apapun yang Allah takdirkan, semuanya sempurna. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang, tidak ada yang meleset. Sempurna. Di atas kesempurnaan apapun yang terbayang oleh kita.
maha sempurna dibanding kesempurnaan yang terbayang oleh kita sebagai makhluknya. Jadi bayangkan, sudah begitu beratnya tetap berbaik sangka. Inni kuntu minaz zolimin. Saya, ya Allah, manusia zolim itu saya. Bayangkan masuk dalam perut ikan, gelapnya malam, gelapnya laut, tetap menganggap ini perbuatan Allah yang terbaik baginya. Yang buruk adalah dirinya. Keluar tuh dari kegelapan itu. Makanya itu Ismul Azam. Kalau adik-adik jamaah dalam kesulitan, baca doa yang tadi. Tapi hatinya harus meyakini ketauhidan, husnuzon ke Allah, ngaku kezaliman diri. Nabi Adam diturunkan dari sorga ke bumi. Syariatnya kan itu ditipu oleh iblis. Apa ketika tobat nyalahin iblis? Ya Allah, saya ini korban penipuan iblis. Enggak. Sama seperti Nabi Yunus. Ya Allah, itu saya gara-gara umat nggak mau nurut. Ini lagi ada yang ngecemplungin saya. Ini si ikan, ya Allah. Nggak ada satupun yang disebut. Yang ada adalah maha suci Engkau, saya makhluk yang zalim. Lihat Nabi Adam, la ilaha illa anta, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, Tuhan kami ngaku kami zalim kepada diri kami sendiri. Enggak nyebutin yang lain-lain. Karena kalau diri merasa sebagai korban keburukan orang lain, kita nggak bisa tobat. Saya ini korban pencopetan. Tebak, kita kecopetan, yang salah siapa? Kenapa sih ribut, susah amat menjawab hadirin? Tapi bebaslah saudara menjawab atau tidak, saya nggak akan terikat oleh perasaan. Kalau kita kecopetan, itu sebetulnya yang mengundang musibah itu siapa? Copet itu kasihan, dia bagian dosa untuk ngingetin kita. Copet dilegok nyenang, ngarang nih ya. Kita di sini, kalau takdirnya bekal kecopetan di angkot, kita bekal masuk ke angkot itu. Dan si copet, hampir nyebut cepot, si copet juga pasti naik ke sana. Posisinya juga jadi ngepas. Kita ngadep situ, copet ngadep ke kita. Dan kalau ketukar, jadi kita yang nyopet. Nggak boleh, bukan gitu. Dompet diambil. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpamu dikarenakan tanganmu sendiri. Astagfirullah. Jadi kalau kita merasa ini copet kurang ajar, copet udah nggak bisa tobat. Tapi kalau ya Allah, qadarullah saya kecopetan, pasti diundang oleh dosa saya. Saya ngaku ya Allah, saya memang tidak bayar zakat selain zakat fitrah. Astagfirullah, saya juga pelit kalau sedekah. Kemarin ngasih 5 ribuan juga dicari yang robek ujungnya. Astagfirullah, astagfirullah. Waktu kucing mau makan ikan, terus saya habisin dagingnya sampai kucing tinggal ekornya, tulangnya. Astagfirullah, saya tuh bahkan kepala ikan juga saya makan, ekornya juga dimakan. Jadi tinggal tengahnya, nggak usah kayak gitu tobatnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tadi beli duku, saya pilih yang gede-gede semua. Jadi simangnya tinggal yang kecil. Astagfirullah, astagfirullah. Pasti setiap perbuatan dosa disaksikan dan ada balasannya. Tuh gitu hadirin. Dan ciri orang yang takwa adalah tobat. Jadi kata kuncinya selalu berbaik sangka kepada Allah. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa berbuat apa saja, nggak ada yang bisa menghalangi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun.